Sutra Teratai yang menakjubkan, Bab 1, Pendahuluan. Sinvas yang Sutra Teratai episode 19, menghargai perpaduan sebab dan kondisi. Harus senantiasa bersyukur, karena waktu ini dapat menjadi faktor penyempurna kita. Untuk berbicara, terdapat orang yang mendengarkan. Pembicara dan pendengar pada saat ini adalah saat yang paling penting. Segala sesuatu di dunia ini harus memiliki kondisi. Tanpa kondisi, tentu saja tidak dapat menjangkau saat ini. Semua orang juga tidak dapat berkumpul di sini. Bersedia untuk berkumpul bersama. Semua ini mengandalkan jalinan jodoh. Tanpa jalinan jodoh, kita tidak akan menerima perubahan. Jika kondisi untuk bertransformasi adalah lemah, juga tidak dapat masuk ke dalam batin. Kerisauan batin sebelumnya harus dilepaskan. Jikalau orang mendengarkan sutra hanya sekedar mendengar, namun tabiat buruknya masih tetap, maka kerisauan batin tidak dapat dilepaskan, sehingga dapat dikatakan kondisi pendukung harus sempurna. Orang yang tidak memiliki jalinan jodoh tidak bisa menerima transformasi. Serta, jika jalinan jodohnya dangkal, seluruh perkataan yang dibabarkan tidak dapat diserap ke dalam hati, sehingga disebut kondisi transformasi yang lemah tidak dapat direformasi. Juga tidak dapat masuk ke dalam batin. Hadirin sekalian, kita harus menggenggam sebab dan kondisi sebagai faktor penyempurna dengan baik. Karena itu, sebelumnya kita sudah mengatakan bahwa untuk menyelesaikan sebuah sutra, seseorang perlu menghimpun dan menyusun dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha seumur hidupnya, dan harus mengikuti ajaran terakhir dari Buddha. Harus juga menghapus keraguan semua orang dan membedakan dengan ajaran non-Buddhis. Sebelumnya saya sudah menghabiskan beberapa hari untuk berbagi dengan kalian, sehingga telah menciptakan seperti apa yang saya dengar pada satu waktu dan lainnya. Total membutuhkan 6 jenis faktor penyempurna. Jika satu dari 6 jenis faktor penyempurna menghilang, kondisi itu tidak akan terkumpul. Ini berarti jika ada satu kondisi hilang, maka hal apapun tidak akan terwujud dengan sempurna. Kurang satu faktor saja, tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Saat ini dikarenakan mengikuti ajaran terakhir dari Buddha seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu menghimpun dan menyusun kitab sutra. Maka sekarang kita dapat mendengarkan Dharma Buddha. Untuk menghimpun dan menyusun sebuah sutra, prosesnya juga sangatlah berliku. Maka kita harus menghancurkan keraguan, membangun keyakinan, dan membedakan ajaran non-Buddhis dan lain sebagainya. Dari 6 jenis faktor penyempurna, apabila kurang satu jenis saja, maka kondisi pendukung tidak akan terpenuhi. Artinya dalam hal apapun tidak akan terwujud dengan sempurna. Sekarang dalam mengikuti ajaran terakhir dari Buddha, semua orang dikumpulkan untuk menghimpun dan menyusun ajaran sutra, menghapus keraguan, membangun keyakinan, dan membedakan dari ajaran non-Buddhis. 6 jenis faktor penyempurna. Keyakinan sebagai faktor penyempurna. Pendengar sebagai faktor penyempurna. Waktu sebagai faktor penyempurna. Tuan rumah sebagai faktor penyempurna. Tempat sebagai faktor penyempurna. Hadirin sebagai faktor penyempurna. 6 jenis pencapaian ini tidak bisa kekurangan satupun. Makanya kita perlu menggenggam jalinan jodoh ini. Mengingat kembali saat saya memulai pelatihan diri saya, pada saat-saat di mana mulai memiliki murid. Di Vihara Puming,
Saya pernah hendak membabarkan sutra teratai. Namun karena jalinan jodohnya belum matang, namun sempat menjelaskan sebagaimana yang kudengar terhadap dua huruf ini sebagaimana saja. Sudah menjelaskan tidak tahu berapa lama, benar-benar sangatlah dalam. Namun sekarang secara sederhana kita dapat mengatakan ini memiliki keyakinan akan keberadaan tubuh Dharma. Apa yang dimaksud dengan tubuh Dharma? Orang yang hendak mengatakan, orang yang mau mendengarkan. Tubuh Dharma ini yang terkondisi, yang tidak terkondisikan. Sifat dasar dari segala Dharma. Inilah yang dinamakan tubuh Dharma. Semua orang saat mendengar ini akan merasakan bahwa ini juga sangatlah mendalam. Benar, sangatlah mendalam. Makanya membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menjelaskannya. Saat menjelaskannya akan semakin banyak. Saat ini menggunakan cara yang jauh lebih sederhana, supaya semua orang memahaminya. Ada yang diperbuat, maka disebut terkondisi. Ada yang diperbuat, pada dasarnya tidak ada apa-apa. Kita yang menciptakannya, bersungguh hati mendesain, sehingga ada. Pada dasarnya tidak ada. Namun sifatnya ada. Ini adalah apa yang diperbuat. Hanya saja mengenai memasak nasi dan memasak lauk. Nasi, apakah aslinya sudah ada? Apakah kita ingin memakan bubur? Memakan nasi. Bubur juga dari beras, nasi juga dari beras. Bagaimana Anda memperlakukannya? Diberi tambahan air akan menjadi bubur. Dikurangi airnya akan menjadi nasi. Inilah Dharma. Nasi ini berasal dari beras. Apakah beras pada dasarnya sudah ada? Tidak ada. Namun Dharma duniawi, Dharma tidak terkondisi, pada dasarnya sudah ada. Sifat Dharma ini adalah abadi. Dharma ini pada dasarnya sudah ada. Benih. Di dalam benih ada sebab. Pada dasarnya sudah ada. Namun, sebab ini tidak terlihat oleh Anda. Perlu menggunakan label semu. Dengan nama ini ada wujud. Ada wujud berarti ada perbuatan. Maka disebut sebagai terkondisi. Tak terkondisi tadi dikatakan, yaitu tanpa melakukan apapun. Pada dasarnya dia telah memiliki. Mengapa masih harus dibuat-buat? Tidak perlu. Jika kamu tidak memiliki jalinan jodoh, maka benih sebab tidak akan berbuah. Padi ini pada awalnya bukanlah padi. Karena adanya benih sebab, maka terdapat padi. Ada tanah, air, udara, dan lainnya, sehingga tumbuh tunas. Dimulai dari demikian, terdapat benih padi. Padi menjadi beras dan lainnya. Sebenarnya semua ini tidak ada. Benih sebab tanpa adanya kondisi yang berpadu, maka tidak akan ada rekayasa. Terdapat benih dan berpadu dengan kondisi, maka menjadi esensi dari fenomena Dharma, tubuh Dharma. Terdapat wujud tubuh yang muncul. Dharma pada dasarnya telah ada. Akan tetapi esensi tubuh adalah karena perbuatan. Ini disebut dengan esensi Dharma. Karena adanya esensi Dharma, maka ada 6 jenis faktor penyempurna. Maka jalinan jodoh sungguh sulit dibayangkan. Maka Sang Buddha menjelaskan tentang hukum sebab akibat. Setiap orang dari kita harus yakin, menerima, mengamalkan, dan mempraktikkan. Dan harus menghargai benih sebab dan kondisi pendukung ini. Perbuatan, inilah yang disebut tubuh Dharma. Karena adanya tubuh Dharma,
maka kita memiliki 6 jenis pencapaian. Maka dari itu jalinan jodoh sangat luar biasa. Sang Buddha mengatakan hukum sebab akibat. Maka setiap orang dari kita harus meyakini, menerima, dan mengamalkan. Harus menghargai sebab dan kondisi ini. Jadi, ketika sebab dan kondisi berpadu, itulah yang disebut dengan 6 faktor penyempurna. Ketika semua berkumpul, artinya hendak memberitahukan kepada kita bahwa yang terkondisi dan yang tak terkondisi berpadu. Dharma itu sendiri adalah dharma tidak terkondisi. Tetapi mendengar dan menyampaikan adalah dharma terkondisi. Terkondisi karena makhluk sesungguhnya memiliki sifat kebudahan yang sama dengan Buddha. Namun karena satu niat pikiran yang menyimpang saja, maka terus-menerus akan melahirkan 3 tanda halus kerisauan. Kegelapan batin dan kerisauan akan terus-menerus menciptakan karma, dan akibatnya hidup dalam kebingungan dan kebodohan. Itulah sebabnya Buddha harus kembali ke dunia untuk memberikan ajaran, dengan harapan semua makhluk bisa sadar dan kembali pada sifat semula. Semua ini adalah jalinan jodoh. Dari 6 jenis faktor penyempurna ini, yang pertama adalah demikianlah. Demikianlah merujuk pada esensi dharma dari yang didengar, baik terkondisi ataupun tak terkondisi, sebagai sifat mendasar dari segala fenomena. Karena ada berbuat sesuatu, makanya disebut terkondisi. Apa yang terkondisi adalah tidak kekal adanya. Kalau tidak ada berbuat disebut tak terkondisi. Apa yang tak terkondisi adalah kekal adanya. Tadi telah disebutkan, ini adalah dharma sejati. Kita harus percaya, dharma ini adalah dharma yang pada dasarnya dimiliki oleh segala sesuatu di dunia. Inilah kebenaran sejati. Inilah dharma. Oleh karena itu, seperti yang tadi saya katakan, puluhan tahun lalu ketika ingin mulai membabarkan dharma, saya mulai dari 2 kata, demikianlah. 2 kata ini saja bisa dibahas sangat lama. Bagaimanapun dijelaskan tetap saja belum tuntas, sebab di dalamnya terkandung kebenaran sejati yang sangat mendalam, yang terus-menerus muncul. Semuanya dapat kita analisa, dapat dibedah selapis demi selapis, tidak ada habisnya. Maka dharma yang sangat halus dan menakjubkan ini sungguh sangat dalam, sungguh sangat mendalam. Jadi semua orang harus ingat 2 kata, demikianlah, adalah dharma sejati yang menakjubkan. Kita harus percaya, inilah yang disebut keyakinan sebagai faktor penyempurna. Memiliki keyakinan inilah, kalian bisa duduk di sini dengan mantap. Karena memiliki keyakinan inilah, kalian rela meninggalkan kehidupan rumah tangga. Dan bagi insan suci, rela bersatu berjalan bersama di jalan kebajikan Jingsi. Awalnya apakah ada atau tidak ada? Tidak ada. Akan tetapi karena kita memiliki jalinan jodoh ini, kita menjadi memiliki silsilah ajaran Jingsi. Dan silsilah ajaran Jingsi adalah giat mempraktikkan jalan kebenaran. Organisasi kita ini adalah dikarenakan kita semua orang memiliki tekad yang sama. Bersedia untuk bersama-sama membina diri di satu tempat yang sama. Semua orang harus membina diri. Dharma harus meresap ke dalam batin. Jika ingin dharma meresap ke dalam batin, kita harus merenungkan dalam hening. Setiap saat introspeksi diri.
Setiap waktu kita harus berada dalam kondisi merenung dalam hening. Jika batin kita memiliki perenungan dalam hening, barulah kita bisa berada dalam kondisi pikiran jernih dan hening. Ikrar batin kita, barulah bisa lapang seluas jagat raya. Maka itulah tekad seluas alam hampa. Jika batin kita tidak hening, jika tidak begitu jernih, hening dan begitu murni, penuh dengan kerisauan, kondisi batin kita ini tidak akan bisa untuk kembali pada sifat hakiki kebudaan. Tetapi untuk benar-benar bisa kembali pada sifat hakiki kebudaan, kondisi batin hening dan jernih, mesti harus giat mempraktikkan jalan kebenaran. Kita harus berada di jalan kebenaran agung yang lurus ini. Di jalan ini, kita harus sangat giat mempraktikkan. Jadi inilah silsilah ajaran Jingsi. Kita semua memiliki jalinan jodoh, sehingga dapat bersama-sama berada di tempat pelatihan diri ini. Membina diri di dalam suasana Jingsi ini. Di masa lalu tempat ini belum ada. Namun kemudian ketika sebab dan kondisi kita telah matang, barulah tempat pelatihan Jingsi ini terwujud. Kita semua memiliki tekad dan keinginan yang sama. Maka kita pun berkumpul bersama di satu tempat. Inilah yang disebut Dharma. Sehubungan dengan Dharma, karena kita telah membentuk kelompok ini, maka ini juga merupakan perwujudan dari tubuh Dharma. Oleh karena itu, kita semua harus percaya bahwa ketika sebab dan kondisi yang tak terbayangkan ini bersatu, maka terbentuklah kelompok pelatihan ini. Selain terbentuknya kelompok pelatihan ini, kita juga harus masuk ke tengah masyarakat. Mahjab suci telah berdiri, maka hati kita harus masuk ke tengah masyarakat untuk menyelamatkan makhluk hidup. Oleh karena itu, harus ada sekelompok orang di luar sana yang memiliki tekad dan tujuan yang sama dengan kita. Jalan Bodhisattva suci adalah jalan untuk masuk ke tengah masyarakat, untuk makhluk hidup yang menderita dan meringankan penderitaan mereka. Inilah sebab dan kondisi kita dalam menjalankan jalan Bodhisattva. Semulanya tidak ada. Sekarang kita telah membentuk kelompok seperti itu. Jadi kita semua harus percaya, ini adalah Dharma yang halus dan menakjubkan. Ini terwujud karena adanya sebab dan kondisi. Jadi kita semua harus percaya. Jadi, kata demikianlah digunakan untuk memberitahu kita. Segala sesuatu di dunia ini mengandung banyak prinsip kebenaran. Semuanya terwujud karena pertemuan antara sebab dan kondisi. Yang terkondisi ataupun tak terkondisi berpadu sedemikian rupa. Jadi kita harus percaya dengan Dharma ini. Demikianlah merupakan kebenaran sejati dan juga Dharma yang tercipta dari perpaduan segala kondisi. Ini merangkum prinsip kebenaran yang sangat mendalam. Jadi, yang kudengar merujuk pada orang yang dapat menegakkan ajaran ini. Pada suatu ketika, merujuk pada saat mereka mendengarkan dan menegakkan. Pada saat itu Sang Buddha mengapa mengatakan pada suatu ketika? Sebenarnya kebijaksanaan Buddha mencakup astronomi dan geografi. Sungguh sangat bijaksana. Di alam semesta ini, di antara bintang dan galaksi, bumi, bulan, dan matahari, berevolusi dan berotasi, terus berputar. Waktunya berbeda-beda di semua tempat. Jadi ia menggunakan istilah
pada suatu ketika. Bahkan di bumi, terdapat perbedaan zona waktu. Kadang-kadang, tim penanggulangan bencana kita pergi ke suatu negara. Ketika mereka menelepon kembali, saya sering bertanya, "Sekarang pukul berapa di sana?" Maka dapat dikatakan, sebetulnya waktu negara mana yang seharusnya kita pakai. Maka, ajaran Buddha bukan hanya di alam manusia, tetapi ada di 6 alam kehidupan. Bukan hanya 6 alam kehidupan, melainkan menjangkau luasnya semesta yang tanpa batas. Maka diringkas dengan pada suatu ketika. Dimanapun tempatnya, kita sebut itu dengan satu waktu, seperti sekarang. Meskipun era Buddha telah berlalu lebih dari 2000 tahun, kita masih mengatakan pada suatu ketika. Kalau kita ingin menyebut waktu sekarang, yaitu saat ini. Saat ini ketika saya berbicara dengan Anda, tentu kita dapat menyebutkan bulan dan tanggalnya. Karena kita ini berada di alam manusia awam. Namun, Buddha telah melampaui batasan waktu. Di era Buddha menggunakan pada suatu ketika. Sedangkan kita di masa sekarang, hari apakah hari ini? Jadi kita dapat mengidentifikasikannya dengan hari dan waktu. Karena kita berada di alam dunia manusia awam, yang memungkinkan kita untuk memberikan tanda tahun, bulan, dan hari. Tetapi waktu bagi Buddha tidak ada batasnya. Secara umum disebut pada suatu ketika, yaitu suatu ketika tidak ada penjelasan tentang waktu lainnya. Itulah secara umum disebut. Yang kudengar merujuk pada orang yang dapat menegakkan ajaran. Pada suatu ketika, merujuk pada suatu waktu di mana orang yang mendengar dan orang yang menegakkan berpadu. Itu bukan pada waktu yang berbeda. Buddha adalah Sang Mahasadar yang membicarakan Dharma, yaitu tuan rumah sebagai faktor penyempurna. Gunung Puncak Burung Nasar di dekat kota Raja Griha, tempat ini adalah tempat sebagai faktor penyempurna. Pembicara, pendengar, dan penjelasan Dharma ada di sana. Jadi kota Raja Griha adalah tempat di mana sutra teratai dibabarkan. Buddha membabarkan sutra di tempat yang berbeda. Jadi tempat dan orangnya berbeda. Tapi waktu ini selalu disebut pada suatu ketika. Walaupun pada waktu ini di tempat ini ada saya sebagai pembicara. Jika tidak ada pendengar, saya juga tidak akan berbicara seperti yang saya katakan. Kita tidak bisa kekurangan suatu kondisi apapun. Jika kurang satu kondisi, tidak akan ada yang bisa dicapai. Hadirin sekalian, kita harus bersungguh hati. Kata demikianlah mencakup semua kebenaran sejati. Kita harus mempercayai hal ini. Maka jika Anda percaya, barulah terdapat keyakinan sebagai faktor penyempurna. Jadi, semoga kita semua bisa menggunakan kebijaksanaan hati terbuka untuk memahami demikianlah. Kita semua harus senantiasa bersungguh hati.